Kegiatan kita hari ini adalah pengarahan kepada kepala sekolah terkait uji coba instrumen akademik. Nah, berhubung koordinator substansi tidak bisa yang tadinya akan memberikan arahan dan membuka, jadi titip salam buat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bisa langsung kita mulai. Mas Hamid bisa minta tolong di mute ya, biar nggak kedengeran yang lain. Semuanya mute dan video supaya nanti takutnya ini jaringannya terganggu. Akan menjelaskan mengenai uji coba yang akan pada tanggal sampai 13 November di 8 kabupaten. Izin saya sharing. Gemeter banget. Ini tak ada Linor gemeter. Ada bisa ya gemeternya sejen, kebanyakan kelingan tuh, ini gemeter beli orang. Nyata kan orang saya. Enggak, saya sih permasalahannya kayak wis takon ae. Saya ditanya oleh berapa orang ya sudah ya, Pak Jimarsan, Pak Berni, Pak Dedi, Papa. Bukan yang takon. Kamu berapa sih? Makanya kan jalan untuk kami tahun ini, kan kemarin terakhir. Suaranya dado, Ibu. Ini suaranya maju. Orang-orang di meeting kita. Kan datang itu salah. Biasa. Hal-hal kayak gitu biasa kayak gitu. Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat share screen ya? Dah. Jadi Terlihat, sudah. ya, kita mulai ya. Ya, mulai. Jadi ini kita uji coba instrumen akademik akan dilaksanakan di SD dan SMP tanggal PPT-nya nggak kelihatan. PPT-nya nggak kelihatan Bu, ini share screen-nya ke folder Bu. Iya Bu. Di belum ya? Mungkin iya di stop dulu Bu. Belum ya? Bentar. Maaf. Sheet-nya Udah ya? sheet-nya tidak kelihatan Bu. Sudah. Sekarang sudah Mbak? Iya sudah. Bu, mungkin saya ini dulu Bu minta izin untuk yang ada tulisan developer mungkin bisa dipindahkan ke room lain. Mas Mana Hamid. tanggal ya? 9 sampai 13. Oke, sih pelaksanaan. Baik, Mas, yang ada tulisan developer ya Mas ya? Supaya dipindahkan. Makasih Mas. Bisa kita lanjut ya Mbak Farah ya? Bisa Bu, silakan. Oke, kita akan melakukan uji coba instrumen akademik di SD dan SMP tanggal 9 sampai 13 November. Tujuan dari uji coba mendapatkan data empirik tentang soal-soal akademik. Kita menguji walaupun tidak menguji siswa, pelaksana kita harapkan peserta ujian melakukannya seperti ujian sebenarnya. Jadi mereka serius mengerjakannya sehingga data yang akurat berdasarkan data empirik tersebut. Kemudian kita menganalisisnya untuk mengetahui karakteristik soal. Soal yang memiliki karakteristik baik akan dimasukkan ke dalam soal. AKM itu harus kritis, Bu. Di sini kami tambahkan jumlah sekolah Singkat malahan, buru-buru. Iya, apa mandeng Buru-buru. selembar ya, katakan selembar lah. 24, SD 35. Ada 2 kabupaten yang tidak ada SD, yaitu Cirebon dan Trenggalek.
Total sekolah yang menjadi sampel uji coba sebanyak 229. Untuk upload di YouTube ini. Lagi pacaran. Adapun sekolah sampel syaratnya pertama melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi pelaksanaan uji coba dilakukan di sekolah. Kemudian sekolah sampel harus bisa melaksanakan UBKD mandiri. Jadi tidak menumpang di sekolah lain. Pelaksanaan tes laboratorium komputer dengan koneksi internet minimal 2 Nah, untuk SMP disyaratkan mempunyai komputer klien di 20 unit dan SD 15 unit per sesi untuk siswa siswa dan SD 10 siswa. Dalam satu hari ada 2 sesi. Jadi untuk SMP satu hari tes 30 siswa, 15 siswa di sesi pertama, 15 siswa di sesi kedua. Untuk SD 10 siswa di sesi pertama dan 10 siswa di sesi kedua. Nah, selain siswa, kita juga memberikan tes kepada guru SMP bidang matematika, guru bahasa Indonesia, dan guru IPA sebanyak 6 orang. Nah, diharapkan 6 orang itu 2 matematika, 2 bahasa Indonesia, dan 2 IPA. Guru akan dites dalam satu hari 3 orang. 3 orang di hari pertama dan sesi 1 bersama-sama dengan siswa, dan 3 orang lagi di hari kedua bersama-sama siswa pada sesi 1. Jadi untuk tes guru selama 2 hari. Petugas yang terlibat dalam kegiatan ini pertama adalah petugas dari dinas kabupaten, kepala sekolah, instruktur dan teknisi, pengawas tes. Dan pengawas tes adalah mahasiswa yang ditunjuk dari perguruan tinggi setempat. Nanti pengawas tes ini akan kami beri pengarahan untuk melaksanakan pengawasan tes di sekolah. Masing-masing sekolah akan mendapat 1 pengawas tes mahasiswa. Kemudian yang terlibat tadi saya sudah jelaskan, 2 orang guru IPA, 2 orang guru matematika, dan 2 orang guru bahasa Indonesia. Peserta tes per sekolah untuk SMP siswa kelas 8 30 siswa, siswa kelas 9 30 siswa, dan masing-masing 2 guru IPA, bahasa Indonesia, dan matematika. Ini berlaku untuk semua SMP. Khusus Semarang ditambah siswa kelas 7 30 siswa. Kemudian untuk SD, siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masing-masing 20 siswa. Jadi mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian, untuk SMP semua di kelas 8 siswa. Acara apa? Ini kayaknya yang kemarin dia hari ini nggak berangkat, hari ini kayaknya. Langkah uji coba pertama, kita melakukan pengarahan kepala sekolah. Jadi pengarahan hari ini adalah langkah pertama, pengarahan kepada kepala sekolah melalui virtual meeting. Yang kedua, pengarahan proktor dan teknisi dilakukan besok tanggal 3 November 2020 melalui virtual meeting juga. Kemudian pada tanggal 9 kami akan melakukan pengarahan kepada pengawas tes atau mahasiswa tatap muka melalui kegiatan full day meeting di hotel di kabupaten setempat. Makasih ya. Tanggal 9 November ya. Kemudian pelaksanaan uji coba serentak pada tanggal 10 sampai 11 November
di SMP selama 2 hari. Tanggal 10-12 November di SD dan SMP di Kabupaten Semarang 3 hari. Jadi di seluruh SMP tanggal 10-11 kecuali Semarang dilakukan 2 hari tes guru dan tes siswa. Kemudian untuk SD seluruhnya itu 3 hari. Kemudian pelaksanaan uji coba mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu kami memohon pada kepala sekolah untuk menyediakan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Misalnya sabun, kemudian hand sanitizer, sehingga semua peserta dalam uji coba ini melaksanakan protokol kesehatan ketika melakukan uji coba. Kemudian semua yang terlibat dalam kegiatan uji coba mengisi dan menandatangani fakta integritas. Jadi yang terlibat tadi sudah disebutkan, dinas kabupaten, kepala sekolah, guru yang dites, pengawas tes mahasiswa, proktor dan teknisi. Guru yang dites termasuk menandatangani. Suaranya hilang, Bu. Suaranya tidak terdengar. Orang suaranya nggak kedengaran, Bu Murang. Buat saya kelas 9B sudah pada ngatain saya. Suaranya hilang. Kembali. Ngomongin Ibu mungkin cuma belum sebentar. Karena Bapak dan Ibu, sesi selanjutkan ya. Mohon maaf, Pak. Terdengar suaranya. Jadi saya sudah masuk lagi, Bapak dan Ibu, Mas Adit terlempar. Oh iya, silakan. Sudah terdengar? Sudah ya, bisa dilanjut ya. Silakan. Jadi, mereka besok akan di coaching. Jadi ini bisa saya lewatkan. Koneksi internet saya kurang stabil. Nah, selanjutnya tugas kepala sekolah. Sebelum pelaksanaan tes, kepala sekolah diminta menyediakan protokol kesehatan bagi seluruh personel yang terlibat uji coba instrumen akademik. Kemudian yang kedua, menugaskan proktor dan teknisi satuan pendidikan untuk terlibat dalam kegiatan uji coba. Jadi dalam hal ini nanti Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah membuat surat tugas untuk proktor dan teknisi. Kemudian yang ketiga, menentukan peserta tes dengan rincian siswa SD kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 20 siswa, total 60 siswa. Kemudian untuk siswa SMP kelas 8 dan kelas 9 masing-masing 30 siswa, total 60 siswa, dengan guru IPA bahasa Indonesia 4 orang. Jadi gurunya ada 6. Nah, khusus Kabupaten Semarang ditambah siswa kelas 7, 30 siswa, 8 dan 9, 30 siswa, total 90 siswa. Yang keempat, menerima penjelasan dan pengarahan dari start assessment dan pembelajaran. Ini yang kita lakukan hari ini, mengisi dan menandatangani fakta integritas. Protokol kesehatan, tugaskan kemudian memberi pengarahan kepada peserta tes, proktor, dan teknisi. Terutama kami minta kepala sekolah untuk memberikan pengarahan kepada peserta tes supaya mereka melaksanakan tesnya
tesnya dengan serius dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, untuk pengawas tes di kepala sekolah juga mungkin perlu mengetahuinya. Sebelum melaksanakan tes, pengawas tes mengisi dan menandatangani fakta integritas, hadir di lokasi satuan pendidikan pelaksana tes 1 jam sebelum tes dimulai. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, proktor dan teknisi di satuan pendidikan, dan menerima daftar peserta tes. Jadi nanti Bapak dan Ibu kepala sekolah sudah menyediakan daftar peserta tes dan diserahkan kepada pengawas tes. Pengawas dan kesehatan sudah tersedia di sekolah. Pada saat pelaksanaan tes, pengawas tes melakukan protokol kesehatan, memeriksa kesiapan ruang tes, meletakkan kertas buram di meja komputer peserta. Jadi di setiap komputer itu ada 15 peserta. Pengawas tes menyediakan kertas RAM dan sekolah memfasilitasi untuk kertas buram. Kemudian mempersilakan peserta untuk memasuki ruangan. Nah, memasuki ruangan tentunya tidak bergerombol ya, satu-satu sambil menjaga jarak. Kemudian memeriksa dan memastikan setiap peserta hanya membawa alat tulis ke dalam ruang tes. Mengatur peserta agar menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian membantu proktor untuk membagikan kartu login peserta tes. Selanjutnya meminta peserta memasukkan username dan password sesuai dengan kartu yang diberikan. Peserta tes diminta untuk mengecek identitas mata uji di laman konfirmasi peserta tes. Kemudian si pengawas tes juga memastikan peserta memasukkan token tes sesuai yang tampil di layar. Kemudian peserta tes juga diminta menandatangani daftar hadir dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur. Mengingatkan juga peserta untuk membaca informasi tes di laman konfirmasi tes dan memastikan semua informasi di laman konfirmasi tes sudah benar. Mengingatkan peserta agar terlebih dahulu menjawab soal dan mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal. Nah, selama tes berlangsung, pengawas tes menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang tes. Kemudian memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan serangan. Melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang tes selain peserta tes. Jadi di dalam ruang tes itu hanya ada peserta tes, proktor dan teknisi, guru 3 orang yang ikut tes, kemudian pengawas tes. Kemudian mengikuti larangan tidak merokok di ruang tes, berbicara, membaca, memberi isyarat, memberi petunjuk dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan. Tidak mendokumentasikan dan menyebarkan soal tes melalui media apapun. Kemudian memastikan peserta untuk mengklik tombol selesai di soal terakhir jika peserta ingin menyelesaikan tes sebelum waktu Kalau berakhir. dicetak iso enggak ngene ke bawah hasil ini. Aduh, banyak. Dan terakhir, meminta peserta yang sudah selesai untuk log out dan meninggalkan ruang tes. Jadi peserta boleh meninggalkan ruang tes sebelum waktu berakhir. Nah, setelah melaksanakan tes, dalam setiap sesi, membersihkan meja komputer peserta dari kertas buram dan mengumpulkannya untuk dimusnahkan. Jadi semua oret-oretan nanti dimusnahkan, kemudian meletakkan kertas buram lagi di meja komputer untuk sesi berikutnya. Membuat 2 lembar daftar hadir peserta dan 1 lembar berita acara laporan, 2 sesi per hari. Membuat laporan pelaksanaan uji coba instrumen akademik, mengambil kembali kartu login peserta setelah tes berakhir. Ini tugas pengawas tes selama di satuan pendidikan. Setelah pelaksanaan tes berakhir, pengawas tes menyerahkan semua berkas
yang perlu kepada petugas teknis dari pusat dan kepada petugas keuangan berkaitan dengan administrasi keuangan. Panduan peserta tes. Untuk peserta tes melakukan login pada aplikasi tes menggunakan username dan password yang sudah dibagikan, mengecek identitas dan mata uji yang tampil di layar monitor, memasukkan token dan mengecek informasi yang tampil di layar monitor, mengerjakan mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Waktu mengerjakan setiap mapel adalah untuk SD 75 menit, SMP 90 menit, dan untuk guru 120 menit. Soal dilakukan dengan cara memilih mengklik opsi jawaban menggunakan mouse untuk soal pilihan ganda dan soal pilihan ganda kompleks. Hanya mengetik soal jawaban pada kolom yang disediakan untuk soal isian atau jawaban dan uraian. Yang ketiga, menarik garis untuk soal menjodohkan. Apabila siswa ingin mengubah opsi jawaban, tinggal mengklik opsi jawaban yang dianggap benar, nanti otomatis akan tergantung. Kemudian, mengidentifikasi kelengkapan jawaban di aplikasi. Dan yang ke-9, mengklik tombol selesai di soal terakhir jika ingin mengakhiri tes. Aplikasi UPQ akan berhenti secara otomatis apabila tes berakhir. Waktunya sudah selesai. Menerima dan mengembalikan kartu login kepada pengawas. Dan tidak menyebarkan soal tes melalui media apapun. Nah, ini jadwal untuk SMP. Hari pertama jadwal SMP, hari pertama peserta siswa kelas 8 sesi 1 15 siswa dan guru 3 orang. Jadi 6 orang guru itu 2 IPA, 2 matematika, 2 bahasa Indonesia bisa dibagi 2. Tidak harus bahasa Indonesia, matematika, IPA dalam satu hari. Boleh acak yang di dalam satu lab komputer mulai pukul 8 untuk siswa mengerjakan mata pelajaran 1 pada pukul 8 hingga pukul 9.30 selama 90 menit. Untuk guru pukul 8 hingga pukul 10 mata pelajarannya umum selama 120 menit. Nah, sesi 2 guru tidak ada, hanya siswa kelas 8, 15 siswa mulai pukul 10.30 hingga pukul 12. Waktunya 90 menit mengerjakan mapel 2. Jadi siswa kelas 8 di hari pertama, siswa kelas 9 di hari kedua dengan jadwal yang sama. Untuk SMP di Kabupaten Semarang, hari pertama dan kedua sama dengan SMP lain di semua kabupaten, ditambah hari ketiga, siswa kelas 7, 15 siswa di sesi 1, siswa kelas 7 di sesi 2, 15 siswa juga, dengan jadwal yang sama dengan hari pertama dan kedua. Nah, di hari ketiga, untuk SMP di Semarang tidak ada guru, jadi guru tetap hanya hari pertama dan hari kedua. Di SD tidak dites gurunya, tetapi semua siswa. Hari pertama, kedua, ketiga sama, sesi 1, sesi 2, siswanya 10 di sesi 1, 10 sesi 2, sesi 1 mapel 1, sesi 2 mapel 2. Waktu 75 menit. Setiap hari sama. Pukul 8 mulainya hingga pukul 19. Sesi 2 pukul 10.30 hingga pukul 11.45. Tatip peserta tes, ini yang terakhir ya. Sebelum memasuki ruangan, semua peserta tes
mematuhi protokol kesehatan, memasuki ruangan 15 menit sebelum tes, masuk ke ruang tes, dilarang membawa handphone dan alat bantu hidup ke dalam ruang tes. Yang udah dimutkan gini mending rame. Di marute atau gerak di mote, kami tegandeng. Dimut, ya, dimut. Selama tes berlangsung, peserta tes hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas tes. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu tes berakhir diperbolehkan meninggalkan ruang tes. Peserta diminta untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tes. Nah, selama tes berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, melakukan kerjasama dengan peserta lain, dilarang memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, dilarang memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Jadi tadi kan daftar peserta sudah disediakan oleh kepala sekolah, pengawas tes menerima daftar peserta itu, dan nanti yang tes hanya yang ada di dalam daftar, jadi tidak boleh diganti. Mendokumentasikan butir soal dilarang mendokumentasikan butir soal dalam bentuk apapun. Demikian untuk pengarahannya. Bisa saya stop screen ya. Nah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Ini pesertanya banyak sekali ya sebenarnya. Kepala sekolah dengan dinas kabupaten sebanyak 253. Saya berharap dengan jumlah segini semua kepala sekolah hadir ya Bapak dan Ibu. Silahkan apabila ada pertanyaan, kami di sini akan dibantu, ada Mbak Farah, Mbak Iin, Mas Imam, Mas Andri, dan yang lain-lain dari Pusmenja. Silahkan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan. Orang. Ya Bu, saya Bu. Halo Bu, ini dari. Ya silakan, silakan Pak. Ya, saya dari SMP 4 Lamongan Bu. J. Halo. Untuk pelaksanaan ini, uji coba instrumen akademik ini nanti apakah ada juknis tersendiri ataukah penjelasan ini dengan juknis nantinya? Terus yang kedua, untuk berita acara dan lain-lain itu kita menyiapkan sendiri ataukah ada form dari kementerian? Itu aja Bu, terima kasih. Oke, kami sudah membuat coklatnya ya Pak. Dan tadi yang saya jelaskan ini sebagian besar ada di dalam coklat. Kemudian untuk form-form kami sudah sediakan. Jadi di dalam coklat itu sudah ada lampiran semua form yang dibutuhkan, dan nanti kami akan serahkan kepada pengawas tes, nanti yang akan membawa ke sekolah pengawas tes. Mungkin ada tambahan dari Mbak Farah? Jadi sekolah tidak perlu menyiapkan administrasinya Bu ya? Jadi semuanya sudah disiapkan gitu ya? Iya, berita acara, daftar hadir. Mungkin untuk administrasi Mbak Farah lebih detail ya, Mbak Farah silakan. Iya Pak, nanti untuk segala berkas terkait kegiatan coba nanti akan dibawakan oleh mahasiswa, termasuk berita acara, daftar hadir peserta, dan laporan pelaksanaan nanti pengawas seluruhnya. Nah nanti untuk sekolah mungkin yang perlu disiapkan adalah untuk konsumsi. Kan kami ada konsumsi untuk peserta. Nah nanti uangnya dari kami, jadi sekolah membelikan snack untuk peserta. Nah, oh begitu. Termasuk untuk pengawasnya Bu ya? Betul, iya Pak. Jadi yang dijatah konsumsi, peserta, pengawas, terus ada lagi Bu? Gini Pak,
untuk terkait konsumsi ini, kami hanya menyediakan snack seharga 10.000 ya. Dan yang mendapat itu peserta, siswa yang dites ya, siswa dan guru yang dites, pengawas, praktek teknisi, kepala sekolah. Itu nanti kami akan titipkan ke mahasiswa uangnya. Jadi per orang 10.000. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan pertanyaan yang lain. Infonya Bu. Halo? Ya. Ya, silakan Bu. Mohon di mute. Halo, Di sisi aja ya. dari Sudirman. Listnya untuk ke baru. Tentang Pengawas dari mahasiswa ya dari perguruan tinggi di kabupaten tersebut itu ada transport pengawasan tidak? masalah mahasiswa, nanti mereka akan kami yang akan mengakomodasi mereka transport dan sebagainya nanti ditanggung Pusmenjar Pak. Jadi itu sudah ada transport, honor dan segalanya itu untuk keperluan Pusdes sudah disediakan dari Pusmenjar. Jadi kepala sekolah tidak perlu menyediakan transport untuk pengawas. Gitu Pak. Terima kasih Bu. Mohon tanya Bu, Sama-sama. dari SD Sudirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ya. Ya, Ya, Bu. untuk kebutuhan surat tugas tentu kami perlu data yang Aduh, kurang jelas ya Bu ya. untuk pembuatan surat tugas tentu kami memerlukan data. Ya. Data itu bisa kami terima Bu. Maksudnya data surat tugas yang diperlukan surat tugas kepala sekolah, teknisi dan proktor saja Bu. Oh begitu. Iya. Nah, data nama-namanya itu kan tidak dari sekolah ya Bu. Berarti kan kita butuh data. Ibu, Iya dari sekolah? jadi proktor dan teknisi itu yang dari sekolah Ibu. Oh berarti tidak dari dinas ya Bu, dari sekolah. Tidak. Jadi yang bertugas itu proktor dan teknisi adalah proktor dan teknisi dari masing-masing sekolah. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Iya. Iya. Iya Ibu. Di Kabupaten Semarang, Bu. DJ Semarang Tripon. Dengan mohon ditayangkan lagi terkait dengan peserta tadi, Ibu. Peserta. Oh iya sebentar. Peserta yang SMP berapa tidak. Ini ya Ibu. Terlihat nggak? Terlihat kah? Waduh. Ya. Kenapa di sini ya? Ini yang peserta SMP sebelum sebelum langkah uji coba itu Bu, sebelum langkah. Ini iya. Oh Semarang, ini sudah ya Bu ya? Ya. Untuk Semarang itu SMP kelas 7, kelas 8, 9 masing-masing 30 siswa Ibu. Kemudian guru bahasa Indonesia dan matematika masing-masing 2 orang. Ya. Yang saya tanyakan Bu, untuk peserta siswanya itu nanti kita yang menentukan atau langsung dari Pusmenjar? Oh, kalau yang ini yang menentukan kepala sekolah Ibu. Jadi masing-masing sekolah yang memilih siswanya. Berarti setelah ini kita langsung langkah-langkah kita menentukan nama-nama siswa yang akan diikutkan dalam AKM ini ya? Iya Ibu, iya. Siap. Siswa dan gurunya Ibu ya. Ya, siswa dan gurunya. Nanti kita. Mas ini Bu orang
sebelum pelaksanaan nanti, apakah ada komunikasi lagi antara Posmendia dengan kita, terutama yang dinasnya terkait dengan administrasi dan lain-lainnya. Bisa Bu, Dan lain-lain seperti itu. ya nanti kami kan kita masih ada grup ya, Ibu masuk grup nggak ya? Kita ada grup, masih bisa Ibu komunikasi melalui grup itu yang dinas kabupaten ya. Silakan pertanyaan yang lain. Saya belum dari SMP Pak Mamat Bu. Ya silakan. Yang pertama Ibu, mohon materi yang disampaikan ini nanti di-share poin-poinnya mungkin. Kemudian yang kedua, materi yang diujikan itu tadi kan matematika, bahasa Indonesia dan IPA begitu ya Bu? Itu guru. Itu guru Bu. Jadi kalau untuk siswa kita tidak, ini karena akademik, instrumen akademik ya, jadi mata pelajarannya itu masih bersifat umum. Oh iya. Ya, jadi ada mata pelajaran 1, mata pelajaran 2 itu kita sebutkan. Jadi tidak spesifik mata pelajaran biologi atau bahasa Indonesia gitu. Oh ya. Kemudian siswa yang mengerjakan sesi 1 berarti beda dengan yang sesi 2 ya? Iya Bu. Mengerjakan satu materi ya? Oke, jadi 30 kan, di sesi 1 15, sesi 2 15, itu beda orangnya karena mata pelajarannya udah beda. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian untuk nomor akun Ibu, untuk siswa bagaimana? Kartu login akan diberikan pada hari pelaksanaan tes, jadi nanti akan proktor yang akan membagikan. Lewat proktor ya Ibu ya? Ya, nanti jadi di sekolah proktor itu akan mengunduh dan akan memberikan kartu login. Terima kasih. Nah, itu yang kita tanyakan semua orang, termasuk itu Ibu mau bertanya Bu? Tanya. semua orang. Iya ya. Untuk anggota ini, sebenarnya kabupaten baru kita sampaikan ke proktor masing-masing sekolah. Itu kan Bagaimana Ibu? Maaf. penyampaian akun itu kan melalui heldes kabupaten yang sebelum-sebelumnya, baru nanti kita menyampaikan ke sekolah seperti itu kan, jadi tidak langsung ke proktor sekolah kan. Maaf Bu, untuk mekanisme nanti ininya ya, untuk ada nanti tesnya kan online, nanti mekanismenya akan dijelaskan khusus besok di kegiatan pengarahan pada proktor dan teknisi Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Pada temuan Bu, Iya, gimana Pak? Ibu mau bertanya. Ini Bu, ini kan untuk penetapan peserta itu dari sekolah ya Bu ya? Iya Pak, iya Pak. Terus itu kan ada peserta itu hari pertama 30, hari kedua juga 30 itu terdiri, di mana pesertanya kan ada kelas 8 dan kelas 9. Iya Bu, iya Pak. Nah itu di 2 hari itu terbagi di kelas 8 di hari pertama, kelas 9 di hari kedua, atau kelas 8 sesi pertama, kelas 9 sesi kedua Bu? Kelas 8 sesi 1 dan 2 di hari pertama, kelas 9 sesi 1 dan 2 di hari kedua. Jadi setiap hari satu kelas. Gitu. Iya. Terus ini untuk penetapan guru kan ada 6 ya Bu berarti ya di hari. Ya 6 ya. Ya. Nah itu gurunya sama kelas 8 dengan kelas 9. Kalau guru terserah Pak, dari kelas 7 sampai 9 boleh. Yang jelas itu 3 di hari pertama, 3 di hari kedua. Jadi gurunya matematika, IPA dan bahasa Indonesia. 6 saja, kalau lebih dari 6 di sekolah Bapak ya dipilih saja jadi. Ya. Ya, terima kasih. Bu, Ya Pak. dari SMP 2 Lemah Abang Bu, Cirebon. Cirebon. Ibu mau nanya, sehubungan dengan waktu sangat dekat, tadi dijelaskan bahwa akan ada kelas bisnisnya. Cuklak Pak, kita Ya, cuklaknya. Ya.
itu kapan itu juklak itu datang. Terima kasih. Mbak Farah, sebentar deh, Mbak Farah udah bisa di-share ya? Sudah stabil belum? Ini sebenarnya kami kemarin membuat juklak itu sehubungan dengan jumlah sekolah, kan masih ada perubahan-perubahan. Mungkin Mbak Farah bisa di-share aja kali ya, Mbak Farah? Ya Bu. Iya, kalau juklak kita kan ada perubahan untuk sampel sekolah mungkin bisa di-share Bu. Mbak Farah bisa tolong share dan PPT-nya juga melalui ini chat bisa ya? Iya. Ya, PPT-nya juga dan juklaknya. Iya Pak, ini kami akan share juklak dan PPT-nya. Ya, makasih Bu. Bu, di chat juga ada yang bertanya, Bu. Ya, apa? Iya. Iya. Kalau siswa tidak sampai 30 bagaimana? Jadi di sekolah itu siswanya kurang dari 30 ya? Ini yang mana? Pertanyaan yang mana ya Mbak? Sebentar Bu, dari SMP 35. 35. Iya. Siswanya ada berapa Bu di sana Bu? Mohon Bu, SMPN 35 Merangin, Bu, mohon dikonfirmasi. SMP ya gimana Bu? Ya, SMP kami untuk ini siswanya tidak sampai 30. Kan SMP dimintanya 30 Bu. Jadi satu kelas 30. Iya, nggak sampai. Oh ya. Kelasnya nggak sampai 30, jadi kelas 1, kelas 8, kelas 9 itu cuma sekitar 20-an. 20 berapa Bu? Kelas 2, 8 itu 22, kelas 9 cuma 11 orang. Oh begitu. Ya udah nggak apa-apa, diambil semua saja Bu. Jadi 22 ya, nanti sesi 1 11, sesi 2 11. Kemudian untuk yang kelas 9 hanya 11 ya? Berarti satu sesi saja Bu, dibuat di hari kedua. Hari kedua. Kalau gurunya juga tidak, gurunya juga cuma ada satu-satu. Ya, berarti di hari pertama saja Ibu itu tes gurunya 2 orang. Gitu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Ya Ibu Nani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, saya dari SMP Negeri 2 Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Bu. Ada yang mau ditanyakan 2 hal. Yang pertama hanya ingin mempertegas bahwa baik untuk sesi 2 maupun sesi 1 SMP ya. Tidak ada mata pelajaran tertentu ya Bu, yang diberikan itu sifatnya umum ya Bu. Iya Bu, iya Bu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam masa administrasi kan sudah disiapkan dari sana ya Bu ya. Iya Bu. Apakah fakta integritas buat pengawas juga sudah disediakan dari sana Bu? Sudah harus iya Bu. disediakan berarti ya. Sudah Ibu, jadi sekolah hanya kami minta menyiapkan siswa dan guru, kemudian proktor dan teknisi membantu pelaksanaan. Dan untuk semua form, fakta integritas, daftar hadir, berita acara sudah kami siapkan. Nah, untuk konsumsi memang kami hanya menyediakan dananya. Kami mohon pihak sekolah membantu menyiapkan. Nanti kami akan memberikan dananya melalui pengawas tes. Pengawas dan data ke sekolah kita ya Bu ya. Iya Ibu. Hari H ya Bu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Ibu waktu dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Bu. Iya Bu. Izin bertanya. Dari SMP Kristen siapa? Ibu siapa? Saya Vera dari SMP Kristen Lentera Ambarawa, Kabupaten Tuban. Ini bermasalah kan Bu. Tadi kalau di Kabupaten Semarang juga melibatkan kelas khusus. Maaf yang lain, tolong di mute dulu ya. Mohon yang lain Ibu. Ya, silakan ya. Ibu. Tadi dari Kabupaten Semarang itu melibatkan kelas 7. Nah itu apakah ada untuk pelaksanaan di Kabupaten
3 hari atau sesi secara khusus di sesi atau bagaimana? Terima kasih. Untuk SMP di Semarang pelaksanaannya 3 hari. Jadi hari pertama kelas 8, hari kedua kelas 9, hari ketiga kelas 7. Hari pertama dan hari kedua itu ada guru 3-3. Jadi di Semarang SD Kenapa? 3 hari, SD juga 3 hari. Iya. Sebentar. Ini SMP Muhammadiyah Jambu di mana ya? Di Jambu, Jambu di daerah Semarang bukan? Semarang, Bu. Ya Bu, Kabupaten Semarang. Oh, berarti siswa kelas 8 dan 7 hanya 7 ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Diambil semua di sesi 1 saja ya. Ini ada pertanyaan dari Karangjaladri ya. Untuk SD itu sama dengan SMP, mata pelajarannya umum ya, selama 3 hari. Ada pertanyaan lain, Mbak Farah? Mungkin bisa di-share di sini aja ya, Mbak? Share Bu, di chat. Di mana? Di chat. Iya. Oh, iya di chat. Udah ya? Oh sudah ini pengarang. Kalau yang cuklaknya Mbak? Halo, Assalamualaikum Bu. Ya. Kami Kami dari SMP Negeri 10 Merangin Jambi Bu. Ya. Apa tuh kan kendala kami di SMP 10 ini Bu, kalau misalnya pelaksanaan AKM, Iya. Itu ketika internet, ketika listrik mati, itu sinyal kami hilang Bu. Iya, memang itu masalah kita semua ya, dimanapun pas listrik mati. Di sana sering mati ya Pak? Iya Bu, kadang tadi pagi aja mati sampai jam 9 Bu. Baru kami bisa login dulu. Tapi gini Pak, biasanya memang kami menunggu ya. Kalau mati ditunggu dulu, nanti setelah listriknya nyala baru dilanjut gitu. Nanti diinformasikan saja seandainya terjadi pemadaman listrik, diinformasikan ke nanti kami akan memantau dan tim UBKD di pusat akan ada posko yang akan membantu. Jadi seandainya mati listrik, setelah nyala akan dilanjutkan bisa. Seandainya matinya nggak sampai seharian ya, kalau sejam 2 jam mungkin bisa setelah nyala. Bu. Ya. Dulu kan waktu tahun 2018 kalau 17 saya lupa waktunya tepatnya Bu ya. Itu SMP kami itu pernah juga mengadakan simulasi AKM Bu. Apa itu sama dengan ini Bu? Oh nanti ini kalau kita sekarang kan online ya Pak ya, jadi nggak beda. Ya itu besok akan dibahas pada pertemuan dengan Prof dan teknisi Pak, besok masalah program UBKD-nya. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Oh iya Pak, mumpung Merangin nih, saya mau nanya. Ya, Bu. Perjalanan kalau dari Jakarta ke Merangin berapa lama ya Pak? Kalau naik pesawat nggak terlalu lama Bu. Ya, sampai Jambi ya? Sampai Jambi. Iya, kalau di Merangin dari Jakarta ada pesawat berapa hari? Bisa langsung bandara. Kalau dari Jakarta itu bisa, tapi waktunya nggak tiap hari Bu. Itu ada beberapa hari. Itu bisa langsung ke Bandara Muarubungu. Dari Muarubungu ke Meranginnya? Itu sekitar 1 atau 2 jam. Naik mobil. Oh gitu. Pesawatnya apa ya Pak? Apa Bu? Pokoknya pesawat yang nggak terlalu besar kan pesawatnya itu Bu, kapasitasnya Bu. Kapasitas yang bandaranya namanya apa Pak?
Untuk urus Bandara Muarabungu masih tutup, Bu. Ini aja langsung ke Muarabungu juga bandaranya, Bu. Iya, Bu. Bandara Muarabungu masih tutup. Jambi yang buka. Kalau dari Jambi ke Merangin berapa lama Pak? 5 jam. Dari Jambi ke Merangin 8 jam. 8 jam, Bu. Gitu. Oke. Jadi nanti untuk memperkirakan petugas pusat yang mau ke sana, Pak. Kalau misalnya terkendala di Muarabungu, itu di Jambi pasti ada, Bu. Tapi kalau yang di Jambi itu dari Jambi ke Merangin, kalau naik mobil nanti itu, Bu, itu sekitar perjalanannya 8 sampai 9 jam, Bu. Baiklah. Berarti harus berangkat tanggal 8 ya, Pak? Ya, waktunya harus itu, Bu. Harus tepat, Bu. Berarti sama dengan Tebo ya, Pak ya? Tebo juga begitu ya? Sama, Bu. Sama. Sebelum Tebo kan, Bu. Oke. Maaf nih pertanyaan khusus perjalanan. Pertanyaan terkait yang uji coba lagi silakan. Ya, Bu, makanan, Bu. Ya, Tanya. silakan. Ya, saya, Bu. Bu Ida itu ya, Bu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMP 1 Berkas, Kabupaten Semarang. Di Semarang. Bisakah di rambu-rambu materi yang harus disiapkan ke siswa gitu? Apakah sesuai dengan materi pelajaran di kelas 8 dan 9? Ataukah materi itu 8, 9 itu siswa umum? Jadi mungkin untuk keseluruhan ya, instrumen akademik ini bersifat umum, jadi tidak perlu persiapan khusus. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu siswanya belajar khusus untuk materi-materi yang akan diujikan nanti. Jadi disiapkan saja mereka sehat, semangat, dan ketika mengerjakan serius. Tidak peduli kelas berapapun. Ya, ini secara umum. Oke, terima kasih. Sami-sami, Bu Ida. Tadi Bapak dari Karangjaladri ya? Ya, satu kali Bu. Tanya. Ya, apa pertanyaannya, Pak? Nah, selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ya, saya dari SD 1 Karangjaladri, Kabupaten Pangandaran, Bu. J. Ya, yang pertama, Bu, saya mau minta maaf ini karena saat ini SD 1 Karangjaladri termasuk pembelajaran jarak jauh, Bu, PJJ. Ya. Apakah nanti pada saat pelaksanaan PKD harus minta izin dulu ke dinas atau kemana, Bu, untuk peserta siswa untuk mengikuti pelaksanaan PKD tersebut? Itu satu. Ya. Berarti siswanya Ya, yang kedua, kriteria peserta UPKD yang 20 peserta tersebut. Mohon penjelasannya. Udah, Pak, pertanyaannya dua itu ya. Yang ketiga, ini untuk Aset sekarang mati, ya. Itu ya. Di situ kan ada mapel 1, mapel 2, itu maksudnya bagaimana? Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Dari SD Negeri 1 Karangjaladri. Kami minta maaf ya, Pak, karena memang sebenarnya syarat untuk mengikuti uji ini instrumen akademik ini, kami mensyaratkan sekolah PTM. Jadi pembelajaran tatap muka. Jadi kalau sekolah Bapak tidak melaksanakan pertemuan ini, tatap muka ini, kami mohon maaf tidak bisa. Jadi tidak ada namanya prosedur yang izin. Jadi semuanya itu memang PTM gitu, tidak dikondisikan. Karena kami khawatir kalau sekolah itu tidak PTM, itu kan berarti ada kebijakan, ada sesuatu yang dihindari. Jadi kami tidak memaksakan kalau tidak PTM,
atau PJJ itu tidak perlu ikut, karena kalau dikondisikan berarti nggak sesuai dengan situasi yang sebenarnya, begitu Pak. Jadi tidak ada namanya kita minta izin atau bagaimana. Jadi mohon perhatian semuanya Bapak dan Ibu, sekolah yang menjadi yang disyaratkan untuk menjadi sampel uji coba instrumen akademik adalah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalau misalnya itu tidak PTM, kan berarti ada situasi, ada kebijakan bahwa mungkin itu mungkin zona orange atau zona kuning. Kalau kami memaksakan untuk uji coba bisa jadi, tetapi kan kita tidak mau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, gitu Pak. Jadi kalau Bapak tidak PTM ya berarti mohon maaf tidak bisa diikutkan, gitu Pak. Yang dua lagi Bu. Ya, yang dua lagi siswanya 20 itu diserahkan kepada kepala sekolah untuk memilih. Jadi tidak ada syarat yang jelas, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu saja Pak. Jadi itu pemilihan bebas oleh kepala sekolah. Kemudian untuk mata pelajarannya umum Pak. Jadi tidak tematik atau mata pelajaran khusus, tidak. Itu semua umum. Itu Pak. Ya, SD dan SMP sama. Ada pertanyaan Bu Kuna dari ya silakan. Ya. Dari SMP 2 Sukadadi Bu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, ini masalahnya begini Bu. Beberapa minggu yang lalu komputer di lab kami itu rusak akibat tegangan listrik yang menurun, dan kami sudah lapor ke Dinas Pendidikan. Dalam waktu dekat ini saya sudah memperbaiki. Nah, mudah-mudahan bisa. Terus ini komputernya juga ada yang belum memenuhi spesifik yang diinginkan. Internetnya itu kadang-kadang online-nya kalau online penuh, kemungkinan ada trouble. Nah ini gimana Ibu? Jadi memang sih kami ini sebenarnya uji coba tahap kedua ya. Tahap pertama kami di Bengkulu itu memang ada. Jadi kalau digunakan 15 itu langsung down. Hanya sanggup internetnya 5 komputer atau 6 komputer. Jadi Ibu nanti lihat situasi di lapangan saja Bu. Seandainya kondisi itu kalau 15 klien tidak bisa bersama-sama, ya maksimal saja Bu. Jadi nanti kita lihat di lapangan. Ya, ya karena ini komputernya tempo hari itu rusak dan masih dalam tahap perbaikan, dan kami memang sudah lapor ke dinas dan lapor ke PLN atas insiden turunnya voltase yang dari PLN itu. Mudah-mudahan masih sempat ya Ibu ya. Ini kan masih tanggal 2. Kita pelaksanaan kan tanggal 10. Jadi mungkin Ibu besok proktor dan teknisinya titik-titik nanti pertanyaan ini supaya disampaikan ke tim UBKD kami. Apa solusinya? Silakan sama-sama Bu Kuna. Pak Gigin mungkin ya, Pak Gigin silakan. Ibu, kebetulan saya mau bertanya. Halo? Iya Pak. Kebetulan saya mau bertanya dari SDN Cidulang 3, Kecamatan Cibiking, Kabupaten Majalengka. Nah, terkait permasalahan untuk kelas 4, kebetulan saya sebagai kepala sekolahnya ya. Iya Pak. Terkait kelas 4 nih, kan kebetulan mereka bahkan belum mengenal komputer lah. Sekarang kita ujian berbasis komputer. Nah, kalau yang tidak bisa, itu misalkan gimana? Apakah kita membantunya atau gimana ini? Siswa Bapak berapa? Siswa saya kelas 4 itu 28. Untuk siswa sudah mencukupi. Tapi permasalahannya gini Bu, di SDN saya itu siswanya belum semuanya bisa komputer lah, bisa dikatakan gitu. Itu kan menjadi permasalahan. Apakah kita sebagai guru bisa membantu atau gimana?
Jadi nanti gini Pak, kan di sekolah Bapak komputernya lengkap ya, ada 15 klien ya. Nanti siswa itu kan 10 sekali tes. Mungkin nanti di situ kan ada proktor, teknisi, dan pengawas tes akan membimbing. Jadi mereka akan membimbing dari segi operasi komputernya. Kalau dari segi menjawabnya kan siswa, nanti akan dibantu mungkin. Jadi misalnya masukkan ini token, karena 10 orang kan, jadi proktor, teknisi, dan pengawas tes kan ada 3. Mungkin 1 orang menangani 3, membimbing siswa dalam pengoperasian komputer. Ya itu cuma itu doang sih Bu permasalahannya. Kebetulan siswanya kan belum mengenal komputer, bahkan mereka tidak bisa mengoperasikan komputer juga. Itu untuk kelas 4, untuk kelas 5 sama kelas 6 ya dikiralah saya siap untuk melaksanakan ujian ini. Ya mungkin nanti dalam operasi komputernya bisa dibantu oleh proktor dan teknisi. Nanti kan di awal saja mereka sulit, nanti setelah masuk mungkin mudah-mudahan lancar ya. Ya amin. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Silakan yang lain. Izin bertanya Bu. Iya Pak. Kalau misalkan sekolah yang dokternya kebetulan mengundurkan diri kemarin gitu Bu, karena Bu kalau yang tidak ada apakah boleh dapat dari sekolah lain? Kalau masalah ini saya kurang nggak bisa memutuskan ya Pak. Kebijakan juga gitu Bu barangkali. Iya. Kalau misalnya Bapak mencari pengganti proktor ya silakan saja Pak. Itu kan kebijakan sekolah ya. Soalnya kan gini Bu ya, ini kan kalau misalkan dibantu dengan dokter dari sekolah lain mungkin kan seharusnya masuk sini maaf kurang gimana Pak? Mungkin kan data user logiknya juga otomatis kan perlu sekolah lain tahu. Maksud saya bukan sekolah yang ikut uji coba juga Pak. Jadi mungkin ada sekolah sekarang tidak ada proktornya. Kalau mau diganti dengan proktor yang nggak ikut uji coba juga Pak. Iya, yang nggak ikut uji coba. Tapi mungkin kan untuk kedepannya apakah ini usernya ini permanen sampai nanti pelaksanaan atau hanya sekedar coba aja? Bisa di sini ada Mas yang bagian IT. Mungkin besok ditanyakan besok saja ya Pak ya. Karena saya kalau memberikan masukan takutnya salah. Jadi nanti kebetulan kan tim IT kami juga mempunyai jaringan proktor gitu loh, komunikasi antar proktor. Mungkin bisa saling membantu. Iya, terima kasih Bu. Besok saja Pak untuk lebih spesifiknya ya. Mau tanya Bu? Iya Pak. Gimana Pak Rahmat? Ya, dari Lamongan di Bu. Iya. Kendala saya itu di jumlah siswa Bu. Bagaimana Pak? Siswa saya itu yang kelas 8 jumlahnya 14, yang kelas 9 jumlahnya 18. Kan tadi itu kan bahwa untuk SMP kelas 8 itu 30, kelas 9 30. Ini kan tidak memenuhi syarat Bu. Ini saja Pak, seandainya gini Pak, memungkinkan nggak mereka ikut 2 kali Pak, dites 2 kali. Jadi tadi 14 ya Pak ya, kelas 8 ya. 14. Nah, sesi 1 mereka ikut, kemudian sejam lagi ikut lagi. Bisa nggak kira-kira di sekolah Bapak itu melanggar peraturan nggak ya? Karena kan nggak boleh lama-lama di sekolah. Seandainya memungkinkan ikut 2 sesi gitu Pak. Oh iya. Berarti jumlah 14 siswa itu ikut 2 sesi Bu ya? Iya, seandainya tidak melanggar aturan di sekolah ya Pak ya. Sekarang selama bisa ya. Karena selama PTM ini kan ada peraturan tidak boleh lama-lama di sekolah. Seandainya itu memungkinkan dan tidak melanggar peraturan, silakan saja Pak. Ya mungkin tadi ada juga sekolah lain ya yang siswanya sedikit, bisa saja ikut sesi 1 dan ikut sesi 2 di hari yang sama. Jadi yang jelas sesi 1 dan sesi 2.
Untuk kelas 9 jumlahnya 18 Bu, itu bisa. Oh, kalau siswa yang kelas 9 itu 15 saja Pak. Jadi mungkin 3 orang tidak ikut di sesi pertama. Jadi, Bapak ini aja lah, atur saja ikut di sesi 1 15, di sesi 2 15 gitu. Ada yang sama nggak apa-apa. Tetap 15 ya Pak. Ya. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama Pak Raku. Undang mau Ya, Bu Siti silakan. Ya, gimana Bu? Begini, guru matematika itu pada ada kurang jelas ya Bu? Gimana Bu? Dari ingin menanyakan untuk tanggal 10 dan 11 ya. Guru Kalau besok kan bagian akan mengikuti MBA matematika untuk pembuatan video. Oh iya, kemudian Bagaimana? jadi tidak ada guru yang bisa dites ya Bu? Tiga-tiganya itu semua di MBA matematika dan tadinya itu tanggal 10 dan 11. Tidak ada guru yang Oh gitu ya. ini Ini SMP nanti tolong dituliskan ya. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ya Bu. Berarti tidak ada guru yang bisa dites ya Bu. Ya udah berarti tidak bisa dipaksakan ya Bu kalau memang tidak ada gurunya. Gitu Bu. Yang matematika saja ya Bu. Gimana? Aduh ini kok nggak jelas ya. Ibu yang tidak bisa guru apa Bu? Matematika saja Bu yang tidak bisa. Oh ya udah. Kalau enggak berarti diganti dengan guru IPA dan bahasa Indonesia Bu. Matematika. Ya, matematikanya tidak usah. Diganti guru bahasa Indonesia dan guru IPA. Jadi jumlahnya tetap 6. Gitu. Bisa ya. Jadi di SMP di sekolah Ibu guru matematika tidak ada, tidak bisa ikut uji coba pada hari itu. Ganti saja dengan guru bahasa Indonesia atau IPA. Jadi jumlahnya tetap 6. Dites di hari pertama 3, di hari kedua 3. Gitu. Aduh kurang jelas ya. Guru bahasa Indonesia 3. Ya. IPA-nya hanya ada 2. Oh ya nggak apa-apa. Jadi 5 ya. Ya. Kalau ada 5 dibagi 2 saja Bu. Hari pertama 3, hari kedua 2. Gitu Bu. Oke. Hanya itu saja pertanyaan kami. Bapak dan Ibu, karena ini waktunya udah hampir pukul 11. Tadi PPT-nya sudah di-share sama Mbak Farah ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa, kalau ada pertanyaan bisa lihat di PPT-nya. Tadi sudah di-share di Mbak Farah, coba dia dicek di bagian ke atas tuh, udah tertimpa banyak pertanyaan. Sudah dicek, sudah ada Juklak dan PPT. Bapak dan Ibu bisa belajar di kedua materi ini. Kedua ini di-download saja Bu, di chat ada, kemudian di-download saja. Coba lihat. Juklak dan pengarahan Capsek SD SMP ada di chat. Coba Bapak dan Ibu bisa download. Dikatasin saja chatnya. Nanti tinggal download. Ibu Susi mungkin ada pertanyaan, tadi angkat tangan, silakan terakhir kali ya. Terima kasih Bu, kami mau menanyakan untuk peserta yang ditunjuk untuk mengikuti AKM itu tanggal 10 itu berdasarkan usia atau bebas begitu Bu? Terima kasih.
Berdasarkan kelas saja, Bu. Ibu SD SMP? SMP, maksud saya dari perjenjang ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu untuk perjenjangnya ini pemilihan pesertanya berdasarkan usia atau acah bebas gitu, Bu? Bebas. Jadi berdasarkan kelasnya saja, Bu. Jadi kelas 7 30, kelas 8 30, kelas 9 30 gitu. Mas Hamid, ini perlu foto lagi nggak sih? Mengingat tadi lama banget fotonya, Mas Hamid. Ibu, mau dipotong? Perlu lagi nggak? Boleh. Oh, atau maaf, bagian keuangan. Di sini ada siapa ya, Mas Hamid, bagian keuangan? Untuk minta yang Mas Hedi? Mohon di-share. Mas Hedi, ada? Iya, Pak Yadi. Gimana? Ibu tadi disampaikan untuk peserta, waktu di PPT yang Ibu sampaikan itu kan hanya kelas 8 dengan kelas 9. Tetapi tadi Ibu sampaikan dari kelas 7 juga boleh, bagaimana, Bu? Itu khusus Semarang, khusus Kabupaten Semarang. Oh iya, makasih, Bu. Selain Semarang, SMP-nya kelas 7 dan kelas 8 dan 9. Ya, Pak. Ini orang keuangannya nggak ada ya? Nah, Mbak Farah bisa menjelaskan keuangan nggak ya, Mbak Farah ya? Linknya nggak ada, Bu. Saya nggak berani kalau ini. Jadi Bapak orang keuangan, Bu. Itu kan mengisi biodata, kemudian surat tugas itu aja ya kayaknya ya. Kemudian memberikan materi. Linknya tahu nggak Mbak Farah? Yang kirim keuangannya. Link untuk mengirim. Tiap hari berarti 40. Tiap hari kan 20. Mas Hedi, Bapak dan Ibu, untuk terkait keuangan, Bapak dan Ibu diminta menuliskan biodata, kemudian surat tugas, kemudian resume dari materi ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat resume dari materi ini. Bapak Ibu, oh ini ada dari Mas Andri. Mas Andri bisa jelaskan? Mas Andri, minta tolong, silakan. Mohon Bapak dan Ibu, ini terkait keuangan, administrasi, Bapak dan Ibu perhatikan dari Mas Andri penjelasannya. Terima kasih. Yang lain bisa di-mute kali ya, biar lebih fokus. Silakan Mas Andri ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Ya, terkait dengan keuangan, Bapak dan Ibu di sini bertindak sebagai narasumber yang persyaratan khusus untuk narasumber yaitu melengkapi berkas-berkas. Itu saya sudah share linknya di chatroom. Apakah sudah di? Suaranya terlalu kecil. Volume suaranya Bapak kurang besar. Halo. Silakan mengisi. Halo. Ya. Diperkeras. Silakan Bapak Ibu mengisi di link itu biodatanya. Sambil beginner. Terdekat. Coba yang lain di mute dulu ya, yang lain. Mas Hamid tolong di mute yang lain. Sudah Ibu, silakan Mas Andri di ini di poin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya sudah share link untuk mengisi biodata, jadi Bapak Ibu silakan mengisi biodata di sana. Nanti tolong disiapkan juga resume untuk
kegiatan ini. Jadi di dalam resume itu silakan dituliskan jobdesk Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan rapat ini. Itu apa saja diuraikan di sana. Kemudian diupload melalui link tersebut. Halo. Iya, terdengar Mas. Akan lanjut Mas Andri. Halo. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon dimut dulu ya Bapak-bapak, ibu-ibu biar informasinya. Untuk yang mau ngasih Maldi, Pak Baris Maldi, tolong di stop dulu Pak. Sudah. Kan dilanjut Mas Andri. Ya, jadi silakan itu diakses link tersebut Bapak Ibu untuk mengisi biodata. Kemudian di situ nanti akan ada unggah. Ya, jadi nanti silakan diunggah di sana resumenya. Jadi resumenya, resume Bapak Ibu yaitu job rincian pekerjaan Bapak Ibu yang dilakukan selama kegiatan ini berlangsung. Misalkan kalau kepala sekolah ya menyimak arahan, kemudian nanti mengkoordinasikan apa begitu. Jadi silakan ditulis resume pekerjaan Bapak Ibu selama kegiatan ini. Nanti kemudian resume itu link gitu. Ya, yang di chatroom itu Bapak Ibu. Copy apa ya? Nah, itu linknya itu kalau langsung diklik itu bisa. Nah, di situ mohon tanya Pak, mohon tanya tentang kondisi link ini. Ya Pak, ada kolom kompetensi halaman, itu apa maksudnya Pak? Ya, kompetensi itu silakan diisi, misalkan Bapak mengajar mapel apa begitu, atau kompetensi itu bisa yaitu mengampu mapel apa. Kan kepala sekolah masih tidak ngajar Pak. Kalau kepala sekolah tidak ngajar ya ini mungkin apa ya, siswaan atau silakan ini aja Pak. Dilewat saja Pak ya? Ya, dilewat saja. Kalau kompetensi pengalaman apa Pak ini? Pengalaman pernah mengikuti diklat apa, misalkan diklat BIM atau diklat yang lain, silakan ditulis. Kalau kompetensi bisa jadi mungkin S1 ekonomi atau S1 apa itu ditulis saja, nggak apa-apa Pak. Kalau memang tidak mengampu pelajaran. Jadi saya tambahin ya Pak, itu kompetensi apa yang kira-kira bisa dimiliki Bapak. Ya silakan dilanjut lagi Mas Andri. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Jadi mohon Bapak Ibu segera mengirimkan resume dan mengisi biodata tersebut karena kegiatan pembayarannya itu akan dilakukan secara serentak. Jadi misalkan ada satu saja Bapak atau Ibu yang belum mengirimkan berkas tersebut, maka keseluruhan pembayaran belum bisa diproses. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk segera biodata dan mengupload resume
kegiatan ini. Cukup di Word aja nggak apa-apa. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu terkait pengisian link tersebut. Izin bertanya Pak Andri. Halo. Ya, Pak Kinanjar, silakan Pak Kinanjar. Pak, terkait nomor rekening, apakah bebas itu nomor rekeningnya? Apa ada khusus bank-bank? Kan kalau di saya nih di Jawa Barat, ya saya pakainya Bank BJB. Ya, untuk rekening selain Maybank dan selain Maybank dan saya agak gimana? Berarti kalau misalkan saya kalau misalkan saya pakai Bank BJB boleh kan? Tambahin ya Mas Andri ya. Jadi untuk nomor rekening, Bapak kalau bisa kita tetap Bapak sendiri, jangan nama orang lain. Ya begitu ya Mas Andri ya. Jadi untuk nomor rekening itu harus tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Kemudian khusus untuk Bank Nasional, Bank Negara Indonesia BNI itu akan lainnya atau saudara atau dokter Andes begitu itu silakan dituliskan sesuai dengan halaman depan dengan Bapak Ibu atas nama dan jangan sampai salah karakternya harus benar sama ya Bapak Ibu, jangan sampai salah tulis, karena jika nanti tidak sesuai sistem pentransferan di kami karena dengan komputer begitu, jadi akan secara sistem menolak pentransferan. Ini yang mengkhawatirkan nanti akan pentransferan yang lain juga. Jadi mohon dengan seksama untuk kolom nomor rekening kartu dan nama pemilik rekening itu benar-benar disamakan sesuai dengan buku halaman depan buku tabungan. Kemudian yang paling penting itu harus nama sendiri Bapak Ibu. Yang kami khawatirkan takutnya mungkin nama suami atau nama istri atau rekening sekolah itu kami nggak bisa mengirimkan, harus nama pribadi sendiri. Tanya Pak Andri. Halo Pak Andri. Ya silakan Ibu, mau nanya Ibu. Mau tanya, di kolom berkas kegiatan itu kan ada kita mengupload surat tugas ya Pak. Itu surat tugas kepala sekolah pada hari ini Pak. Bisa bantu jawab mungkin Mas Andri ya. Surat tugas untuk hari ini Bu Murti, hari ini untuk tanggal 2 November. Oh iya, ya, terima kasih. Halo, gimana Ibu tidak sudah suaranya? Apa Ibu ada ditanyakan lagi? Kita kan disuruh mengupload surat tugas, berarti itu surat tugas kepala sekolah untuk kegiatan hari ini. Mas Andrinya nggak hilang ya? Iya Bu, tadi surat tugas hari ini. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Ada yang lain lagi? Mas Andri udah muncul lagi.
Ya, barangkali ada pertanyaan yang lain. Ya, terlewatkan. Halo, Assalamualaikum. Mungkin ada yang kelewat atau ada informasi masalah administrasi. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam ya Ibu. Ada penjelasan sampai nanti satu gedung kering. Ya. Dengan kedua ini tanya masalah surat tugas Pak. Halo? Ya Ibu, silakan Bu. Kalau sepemahaman saya yang namanya surat tugas itu kan dari sekolah ke mana begitu. Kalau ini kegiatan meeting ada surat tugas itu Pak. Terima kasih. Iya Bu, silakan tanda tangan gitu Ibu. Masuk ya, baik Bu. Masuk ya. Kalau di KAPI dari Tenggara, surat tugas itu sudah diberikan oleh bidang pembinaan SMP dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jadi yang kami upload itu adalah surat tugas dari dinas. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf ya, ini ada namanya ini masih ada nama nomornya apa nih? Ada yang di namanya itu 201002 diganti dengan nama aslinya ya, nama ibu-ibu. Karena ini untuk keperluan administrasi juga. Bapak Ibu, ini Mas Heldi mau jelasin ya? Oh iya, ini ada Bapak Heldi dari Pusat Pelajaran. Silakan Bapak Heldi. Pak Heldi, jelasin coba Pak Heldi biar lebih ini. Pak Heldi. Ya, ini kalau untuk yang nama-nama ini masih ada nama ini ya Bapak Ibu, masih ada dalam S6 kalau diganti dengan nama aslinya. Terus nanti kita butuh surat tugas proper posisi ya, sama untuk kepala sekolah dibuatkan surat keterangan aja, atau bisa dibuatkan oleh dinas kalau untuk kepala sekolah. Nanti tolong dibuatkan resume ya ibu-ibu sama bapak, resume dari kegiatan ini, dari contoh seperti di kantor. Nanti kalau di biodata di aplikasi kita, oh ibu-ibu bapak yang aplikasi kita. Terus juga jangan lupa nanti untuk hari ini juga aksennya nanti hadir. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Kami dari SMP Negeri 10 Malangin Pak. Ini mengenai biodata ini Pak, apa tuh tata cara pengisiannya itu harus hari ini atau kapan Pak? Batasnya Pak? Hari ini lebih bagus Pak, lebih cepat lebih bagus karena kita harus mengumpulkan semua data lengkap. Kalau sudah lengkap semua, baru kita melakukan administrasinya. Oh iya Pak, soalnya untuk surat tugas itu belum kami buat Pak. Untuk surat tugas filenya belum kami buat. Dan juga untuk yang materi yang di bawahnya belum juga kami buat Pak. Jadi mohon waktunya itu Pak. Ya, nanti saya tunggu, tapi secepatnya biar segera bisa dibuat. Ini Pak, kalau nama sekolah ini kalau bisa ini di nama aslinya aja ya, nama Bapak. Oh, di nama asli ya Pak. Kan nanti kan di surat tugas itu kan nanti tertuliskan nama ibu atau Bapak. Oke Pak, ya Pak. Sekolah ataupun nama handphone, itu diganti nama aslinya, jangan nama panggilan. Terus juga nanti di biodata
Tolong diberikan nomor rekening dan nama di ini ya, nama di tabungan sesuai dengan info tabungan. Ini Biodatanya, untuk biodatanya wajib biodata kepala sekolah atau bisa orang yang mewakili, Pak? Nggak bisa. Jadi biodata ini kepala sekolah. Jadi biodata ini nanti yang mendapatkan. Oh iya Pak. Ya nanti kami isikan biodata kepala sekolah sebelum lagi Pak. Ya bisa diwakilkan ya Pak ya. Iya Pak ya Pak. Kasih Pak. Ya juga. Apa sih? Saya ini ya, jangan nama di rekeningnya itu sesuai dengan itu rekening. Oh iya Pak. Ini ya. Ditulis baca ininya paling tidak baca arti matematik.